Oke, halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita akan melihat sekarang perkembangan terhadap BTC. Apa saja yang terjadi di BTC USD kali ini? Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain, karena informasi ini termasuk istimewa dan jarang sekali terjadi. Ya, jadi kita akan melihat keadaan BTC dari sisi fundamentalnya dan dari sisi teknikalnya, ya. Oke. Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa aku ingetin lagi, silahkan kalau kalian ingin trading menggunakan kripto atau trading kripto, entah spot entah future, bisa kalian gunakan xt.com dan daftar menggunakan link yang ada di deskripsi agar kalian mendapatkan cashback 80% seperti ini. Jadi link atau referral yang saya berikan itu memberikan rebate atau cashback kepada kalian 80%, ya. 80% ini akan dikembalikan kepada kalian. Sekarang kita akan lanjut ke perdagangan spotnya. Nah, di perdagangan spot terlihat teknikalnya memang lumayan bagus. Tadi aku akan jelaskan lebih lanjut sebentar lagi. Kita harus baca dulu tentang keadaan cryptocurrency BTC ini bagaimana ya fundamentalnya. Kita akan baca dulu dari atas. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Nah, judulnya adalah para paus Bitcoin beli di saat penurunan BTC turun di 39.000 dolar. Karena kemarin sempat turun di bawah 40.000 dolar harganya satu kepingnya. Nah, di sini dari data on-chain menunjukkan lonjakan tajam dalam arus keluar dari wallet Bitcoin, menunjukkan bahwa para paus telah membeli di saat penurunan BTC di 39.000 dolar. Maksudnya adalah banyaknya orang yang mempunyai uang besar itu membeli di bursa. Setelah itu membeli BTC di bursa, setelah dia dapat BTC tersebut, dia transfer ke wallet mereka sehingga tidak ada di bursa, ya, atau keluar dari bursa, yang menunjukkan bahwa orang-orang ini menyimpan, gitu ya. Jadi nggak perlu di pasar lagi. Kalau kita bayangkan atau kita aku kasih gambaran ke kalian, ketika kalian itu pergi ke pasar, berarti di pasar itu berarti kan kelihatan banyak orang yang membeli. Banyak orang yang membeli, banyak orang yang menjual di sana, atau tempat jual beli di sana. Nah, ketika ada beberapa orang yang memborong sesuatu dan ingin menyimpan sesuatu, biasanya dia kan membeli dulu di bursanya atau di pasarnya. Ketika sudah membeli, dia pulang untuk menyimpan barang tersebut. Sama seperti itu logikanya, bahwa orang-orang datang ke bursa, membeli Bitcoin yang banyak, setelah itu dia dikirim ke walletnya dia, jadi tidak ada di bursa. Secara otomatis dia tidak mau menjual lagi, dan gitu. Ketika dia ada di bursa koinnya, berarti bisa aja dia menjual. Ketika dia dikirim ke walletnya mereka, berarti kan sama aja dia nggak masuk pasar lagi, dimana dia menyimpan koin tersebut. Nah, kita baca lebih lanjut. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang analisis di post CryptoQuant, arus keluar pertukaran BTC telah mencatat lonjakan besar baru-baru ini. Arus keluar pertukaran adalah indikator yang mengukur jumlah total Bitcoin yang saat ini keluar dari dompet semua bursa. Ya, apapun, XT, Binance, terus Bitfinex dan lain-lain, semua bursa intinya. Ketika nilai indikator ini tinggi, itu berarti investor sedang menarik sejumlah besar koin saat ini, terutama nilai yang besar dapat menyiratkan bahwa para paus telah membeli. Para paus ini berarti orang yang punya duit besar itu telah membeli, ya. Terus tren seperti itu jika dipertahankan mungkin bullish untuk harga koin karena investor biasanya mentransfer kripto mereka dari bursa untuk tujuan akumulasi. Di sisi lain, nilai arus keluar yang rendah menunjukkan bahwa tidak banyak pembeli yang terjadi di pasar saat ini. Ini bisa menjadi netral untuk harga, atau jika penjualan sedang berlangsung, maka mungkin bearish.
Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren arus keluar BTC selama setahun terakhir. Nah, ini adalah beberapa contoh di tahun terakhir ketika ada lonjakan pembelian, ya. Kalau yang merah itu adalah lonjakan transfer ke dalam bursa, ya. Kalau yang biru itu adalah lonjakan transfer ke wallet dari bursa ke wallet. Jadi ini ada beberapa contoh yang kemarin, yaitu tahun Agustus, ya. Agustus tahun lalu 2021 itu ada lonjakan di sekitar sini, ya. Ada lonjakan di sekitar sini, maka ketika terjadinya lonjakan pentransferan antara wallet dari bursa ke wallet, maka dia mengalami sebuah kenaikan. Di sini juga ada pada September, ya. September ada juga lonjakan di sekitar sini. Maka ketika sudah ada lonjakan tersebut, ini turun sedikit, terus habis itu naik. Nah, terus dari 2022 itu sekitar bulan Maret itu ada lonjakan lagi di sini, ya. Ada lonjakan lagi di sini dan harganya naik kembali. Dan saat ini ada lonjakan lagi yang terjadi di Bitcoin. Ada lonjakan lagi di mana banyak yang mentransfer balance Bitcoinnya itu ke wallet masing-masing dari bursa itu sekarang, ya. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan berikutnya bisa jadi turun, bisa jadi langsung naik begini, atau turun dulu langsung naik, atau langsung naik, ya. Kita akan cek nanti konfirmasinya dengan technical analysis. Tapi sebelumnya ini yang terjadi saat ini, ya. Seperti yang Anda lihat pada grafik di atas, arus keluar pertukaran Bitcoin telah menunjukkan nilai yang besar baru-baru ini karena harganya telah turun di bawah 40.000 dolar. Ini menunjukkan bahwa para paus mungkin telah membeli pada kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak koin di harga murah. Selama 3 contoh sebelumnya pada tahun lalu ketika nilai arus keluar pada skala yang sama diamati, harga BTC mengalami kenaikan ketika itu terjadi. Sekarang masih harus dilihat apakah efek bullish yang sama akan ada atau akan terjadi, atau apakah penjualan akan membanjiri pembeli dan mendorong harga lebih jauh ke bawah. Tapi aku yakinnya sih tidak, ya, gitu ya. Sekarang kita akan cek namanya technical analysis. Apa yang terjadi dalam technical analysis bisa kita gambarkan kemungkinan psikologis dari pasar atau pergerakan dari para buyer atau seller, ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa pergerakan yang terjadi kemarin, aku ngasih insight kepada kalian bahwa ada namanya apa ya? Di sini ada namanya tameng, atau bisa bukan tameng tapi pagar, ya. Pagar di mana itu sangat kuat sekali. Dan ternyata yang terjadi adalah dia mencoba untuk ke sini. Ternyata terjadinya sebuah pembalikan di mana sempat turun terus habis naik. Ini kan bisa dikatakan di sini kan kelihatan dia sempat turun ke sini, terus habis itu buyer menguasai dan memaksa untuk naik sehingga terjadinya candle yang hijau besar dan berbuntut ke bawah. Nah, ketika buntut ke bawah ini menggambarkan bahwa kekuatan dari buyer itu sangat kuat. Nah, seperti ini, buntut ke bawah panjang seperti ini, kekuatan buyer itu sangat kuat. Buyer sangat kuat. Ini buntut panjang ke bawah, buyer sangat kuat. Dan kebalikannya, ketika buntutnya di atas panjang, maka seller lebih kuat. Panjang, seller lebih kuat, ya. Panjang-panjang begini, seller lebih kuat. Nah, saat ini adalah buntutnya ke bawah dan volume perdagangannya itu tinggi banget, melebihi dari kemarin, harga kemarin. Dan candlenya pun sudah engulfing. Bisa dikatakan engulfing itu adalah pattern candle di mana dia lebih besar daripada candle sebelumnya. Jadi ini bisa diasumsikan, ditambah lagi dengan trendline yang sedang terjadi, yang sudah saya praktekkan kemarin, bahwa trendline ini menunjukkan bahwa keadaan dari BTC sendiri sudah menunjukkan adanya di support, ya, di support yang mungkin akan terjadinya lonjakan naik kembali. Ya, walaupun ini tidak presisi, tapi ada beberapa hal yang itu adalah false break. Ini adalah false break yang dimana yang aslinya adalah yang tengah ini. Jadi kita harus mengenal namanya mana false break, mana yang tidak. Ini kemungkinan false break atau tidak, ya. Jadi
ini adalah termasuk support dari sisi trendline. Walaupun terlihat dari indikator masih di bawah moving average semua ya, dan terlihat juga kedataran dari moving average yang paling besar itu terjadinya sideways. Bisa dikatakan terjadinya sideways dari sini. Ini kemungkinan besar akan seperti ini nantinya. Ya moga-moga jadi lebih naik ya, moga-moga. Karena kalau dari sisi histori ngelihat namanya moving average yang datar seperti itu, rata-rata pergerakan biasanya terjadinya sideways, gitu ya. Kita bisa cari contoh ini, contohnya mana ya, yang sideways. Nah, datar seperti ini sideways. Terus mana lagi yang lebih datar hampir mirip seperti ya inilah. Datar ini kan yang kuning itu kelihatan datar seperti ini, maka dia akan sideways di situ. Jadi kalau dia MA ini bertahan seperti ini, maka akan sideways di sini, ya. Sideways di antara 40, 46, 45, 46 terus seperti itu. Sideways di sekitar sini pergerakannya. Tapi saat ini terlihat dari sisi buyernya juga sudah mulai masuk dengan data on chain yang dimana ada namanya lonjakan transfer antara bursa ya ke wallet masing-masing dari para whale atau para paus kayak gitu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga menambah wawasan dan menambahkan insight kepada kalian. Apakah saat ini bagus untuk dibeli atau tidak? Silahkan kalian analisa lagi, coba kalian itu mencoba lagi analisa dan mencari informasi yang lebih banyak lagi agar lebih kuat keputusan yang kalian akan ambil. Saya bisa jadi salah, saya bisa jadi benar, ya, karena saya juga menganalisa belum tentu benar. Kalian tahu bahwa saya juga manusia. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa gabung xt.com untuk trading spot dan future menggunakan link yang ada di deskripsi agar kalian mendapatkan cashback atau rebate sebesar 80%. Begitu saja. Subscribe, like, dan di-share. Bye-bye teman-teman. Terima kasih banyak.